Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan materi dari slide pertemuan 5, yaitu lingkungan sosial dan interaksi sosial. Sebelum kami memulai presentasi, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama, ada Fazra Farhansyah. Yang kedua, ada Fauzi Firmansyah Haryanto. Yang ketiga, ada Muhammad Al-Hashim. Yang keempat, ada Aldio Abninigo. Yang kelima, ada Reja Mustain. Yang keenam, ada Muhammad Gibran Yudhistira. Yang ketujuh, ada Dewa Ayu Putu Devi Gayantri. Yang kelapan, ada Naomi Marshila Angelina Putri. Yang kesembilan, ada Fabian Pandora. Dan yang terakhir yaitu saya, Octavia Nuraziza. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik fisik maupun non-fisik, yang dimana sangat berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang. Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang ataupun kelompok untuk dapat melakukan suatu tindakan serta perubahan-perubahan perilaku setiap individunya. 7. Unsur kebudayaan. 7 unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama, religi. Sistem religi melibatkan kepercayaan, praktik, dan ritual spiritual yang dianut oleh masyarakat. Contohnya upacara keagamaan, benda-benda suci, gagasan tentang Tuhan, serta surga dan neraka. Yang kedua, bahasa. Bahasa setiap budaya memiliki keunikan dan digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari. Bisa berwujud konsep komunikasi, aktivitas pergaulan, media massa, dan peralatan komunikasi. Contohnya bahasa misalnya puisi Leningo, milik masyarakat Gorontalo. Puisi ini berisi nilai-nilai perilaku yang menjadi pedoman masyarakat setempat. Yang ketiga, pengetahuan. Sistem pengetahuan yang berkembang saat ini berkaitan dengan sejarah, kondisi alam, serta keterampilan hidup. Contohnya gagasan arsitektur rumah adat. Melalui gagasan ini, suatu masyarakat melahirkan sebuah budaya terkait pembangunan rumah adat. Yang keempat, seniat. Seni berperan penting dalam mengungkapkan nilai-nilai dalam identitas budaya. Contohnya bisa berupa kerajinan tangan, alat musik, tari-tarian, dan sebagainya. Yang kelima, mata pencarian dan ekonomi. Sistem ini merujuk pada cara masyarakat memenuhi kebutuhan mereka, seperti beternak, meramu, bercocok tanam, dan menangkap ikan. Yang keenam, sistem peralatan dan teknologi. Berkaitan dengan kemampuan manusia dalam mengembangkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya peralatan nelayan seperti perahu, jala, dan jaring yang dibuat oleh masyarakat di wilayah pesisir. Yang ketujuh, organisasi sosial masyarakat. Organisasi sosial berperan dalam membentuk hierarki yang diperankan oleh individu. Contohnya sistem kekerabatan, hubungan yang timbul akibat pernikahan, serta kelahiran. Macam-macam lingkungan sosial. Baik, yang selanjutnya ada macam-macam lingkungan sosial. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu terdiri dari orang tua dan saudara kandung. Yang kedua ada lingkungan sekolah, di mana interaksi dengan teman sekelas dan hubungan sosial di lingkungan pendidikan. Yang ketiga itu ada lingkungan agama. Lingkungan agama itu pengaruh dari kegiatan keagamaan dan hubungan dengan komunitas keagamaan. Dan yang terakhir, keempat, ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini mengacu pada kelompok individu yang tinggal dalam suatu daerah atau wilayah yang sama dan terlibat dalam interaksi sosial yang saling mempengaruhi. Pengertian nilai budaya. Pengertian nilai budaya. Nilai budaya adalah seperangkat atau aturan yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, atau lingkungan masyarakat yang telah mengakar pada kebiasaan, kepercayaan atau belief, dan simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang bisa dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Sehingga perihal inilah nilai-nilai budaya akan terlihat pada simbol-simbol, slogan, moto, visi, misi, atau sesuatu yang tampak sebagai acuan pokok moto suatu lingkungan sosial atau organisasi sosial. Nilai budaya menurut para ahli. Nilai budaya menurut para ahli terlebih dahulu, yang pertama ada dari Kue Janingrat yang dimana nilai budaya merupakan nilai yang terdiri atas konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat dalam hal-hal yang mereka anggap amat mulia.
Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat menjadi orientasi dan rujukannya dalam bertindak bagi mereka. Oleh sebab itu, nilai budaya yang dimiliki seseorang mempengaruhinya dalam mengambil alternatif, cara-cara, alat-alat, dan tujuan-tujuan pembuatan yang tersedia. Lalu yang kedua ada dari slide Klukon. Definisi nilai budaya ialah sebagai konsepsi umum yang terorganisasi, berpengaruh terhadap perilaku yang berkaitan dengan alam, kedudukan manusia dalam alam, hubungan orang dengan orang, dan tentang hal-hal yang diingini dan tidak diingini, yang mungkin berkaitan dengan hubungan orang dengan lingkungan dan sesama manusia. Ciri-ciri nilai budaya. Ciri-ciri nilai budaya. 1. Bersifat dinamis. Nilai budaya memiliki sifat dinamis. Hal ini berarti bahwa nilai tersebut akan selalu berubah seiring dengan berjalannya waktu. 2. Dapat diwariskan. Nilai budaya dapat diwarisi melalui orang ke orang lain atau kelompok ke kelompok lain. Bahkan bisa diwariskan antar generasi manusia. 3. Bukan bawaan sejak lahir. Adanya nilai budaya muncul bukan karena bawaan sejak lahir, melainkan sesuatu yang harus dipelajari. 4. Saling berkaitan dengan unsur kebudayaan. Nilai budaya tentu saling berkaitan antara unsur-unsur kebudayaan. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok berhubungan satu dengan yang lainnya. Interaksi sosial dinamakan juga dengan sosial, yang berarti terdapat hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih dan masing-masing orang yang terlibat dalamnya yang memainkan peran secara aktif. Bentuk interaksi sosial. Akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Sebelumnya, bentuk-bentuk interaksi sosial ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu asosiatif dan disosiatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial asosiatif, atau proses sosial yang mendekatkan atau mempersatukan. Sedangkan interaksi sosial disosiatif adalah sebaliknya, adalah proses sosial yang menjauhkan atau mempertentangkan sesuatu. Baik, saya akan menjelaskan yang asosiatif. Di antaranya ada kerjasama. Kerjasama adalah bekerja bersama untuk mencapai sesuatu tujuan. Faktor pendorong terjadinya kerjasama yaitu adalah motivasi atau kepentingan pribadi, kepentingan umum, motivasi altruistik, dan tuntutan situasi. Ada 5 bentuk kerjasama menurut James D. Thompson dan William J. M. Sim-Ewan. Ini adalah kerukunan, koalisi, kooptasi, tawar-menawar, dan kerjasama antara dua belah pihak dalam pengusahaan proyek tertentu untuk menghasilkan keuntungan yang dibagi atau joint venture. Lalu berikutnya ada akomodasi. Akomodasi adalah suatu keadaan dan usaha-usaha dalam mengakhiri pertikaian secara permanen atau sementara di antara pihak-pihak yang berkonflik. Adapun contoh bentuk akomodasi adalah paksaan, kompromi, mediasi, konsiliasi, dan toleransi. Lalu berikutnya ada asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara perorangan atau kelompok. Proses ini ditandai oleh usaha-usaha mempertinggi kesatuan dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Lalu yang terakhir dari bentuk interaksi sosial asosiatif adalah akulturasi. Adalah proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan asing menjadi bagian dari kebudayaan suatu kelompok dan diolah tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan asli sebagai penerima. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial disosiatif. Di antaranya ada persaingan. Persaingan adalah proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok dalam mencapai keuntungan tanpa adanya ancaman atau kekerasan. Lalu berikutnya ada kontravensi, yaitu proses sosial yang ditandai oleh adanya sikap dan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Bentuk proses ini berada di antara persaingan dan konflik. Yang ketiga, ada pertikaian. Proses sosial saat individu atau kelompok berusaha menentang pihak lain dengan cara mengancam atau menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Lalu yang terakhir adalah konflik. Proses sosial saat individu atau kelompok berusaha saling menyingkirkan satu sama lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.
Ciri-ciri interaksi sosial. Saya akan menjelaskan ciri-ciri interaksi sosial itu ada 4. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari 1 orang. Yang kedua, ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, mempunyai maksud atau tujuan yang jelas terlepas dari sama atau tidaknya tujuan yang diperkirakan oleh pelakunya. Yang keempat, ada dimensi waktu yaitu masa lampau, masa kini, dan masa mendatang yang akan menentukan sikap atau aksi yang sedang berlangsung. Nilai sosial menurut para ahli. Nilai sosial menurut para ahli yang pertama ada dari Anthony Giddens, yang dimana Anthony Giddens menjelaskan jika nilai sosial merupakan bentuk gagasan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok tentang apa yang dihendaki, apa yang layak diterapkan, serta apa yang dianggap baik dan buruk. Yang kedua ada dari Horton dan Han. Horton dan Han menjelaskan jika nilai sosial adalah suatu gagasan yang dapat menjelaskan tentang suatu tindakan dalam masyarakat, di mana nantinya tindakan tersebut bisa dikatakan penting atau tidak penting. Ciri-ciri nilai sosial. Ciri-ciri nilai sosial. Nilai-nilai sosial mencakup prinsip-prinsip dan norma-norma yang diakui oleh masyarakat dalam interaksi mereka satu sama lain. Beberapa contoh nilai sosial meliputi kerjasama, toleransi, rasa hormat, keadilan, dan juga empati. Selain kerjasama, toleransi, rasa hormat, keadilan, dan juga empati, nilai-nilai sosial juga dapat mencakup kejujuran, tanggung jawab, solidaritas, kesetaraan, dan kemajuan bersama. Nilai-nilai ini membentuk dasar interaksi manusia dalam bermasyarakat, mempengaruhi cara kita berperilaku, berpikir, dan berinteraksi dengan orang lain. Ciri-ciri norma sosial. Ciri-ciri norma sosial mencerminkan nilai-nilai yang diakui dan dihormati oleh anggota masyarakat dan seringkali dijaga melalui sanksi-sanksi positif atau negatif. Norma sosial bersifat dinamis, dapat berubah seiring waktu dan bervariasi antar kelompok masyarakat. Fungsi utamanya adalah sebagai alat kontrol sosial yang memastikan keterlibatan dan keseimbangan dalam interaksi sosial. Memahami dan mengikuti norma sosial adalah kunci untuk membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dalam masyarakat. Hubungan nilai dan norma. Hubungan norma dan nilai sosial tidak dapat dipisahkan. Keduanya bagi dua mata sisi uang yang tidak dapat dipisahkan. Jika nilai dianggap sebagai hal yang baik, diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh masyarakat, hubungan nilai dan norma juga terdapat dalam pembentukan sikap setiap individu. Dalam kehidupan sosial, di lingkungan masyarakat, sampai pendidikan dalam segi moralitas, pada dasarnya, hubungan antara nilai dan norma merupakan sebuah nilai yang dibakukan atau dijadikan standar atau ukuran dalam menentukan kualitas tinggi laku manusia. Oke semuanya, segitu aja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.